Jatiwangi yang dulunya masih dinamakan negeri Wanayasa. Di negeri itu terdapat sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Wanayasa. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Arya Jiteng Jati Sawara. Beliau mempunyai seorang permaisuri bernama Dewi Basrini. Dari perkawinannya dikaruniai 2 orang putra, yakni putra pertama diberi nama Raden Anggarasuta, sedangkan putra kedua diberi nama Raden Solihin. Di dalam kerajaan Wanayasa dibantu oleh 5 orang utusan atau patih. Patih pertama bernama Buyut Dopang Karanginan yang berasal dari Bantarjati. Makam beliau berada di tanah Jatiwangi yang sekarang disebut Buyut Ranjeng. Patih kedua bernama Arya Pekalipan. Makam beliau berada di tanah Jatisura sekarang yang disebut sebagai Mbah Ranto. Patih ketiga bernama Nartawangsa yang berasal dari kerajaan Mataram dengan membawa simbol Siliwangi. Maka mereka berada di tanah Jatiwangi yang sekarang disebut sebagai Buyut Nambang atau Ngalambang. Patih yang keempat bernama Krenasena. Maka mereka di tanah Jatiwangi yang sekarang disebut sebagai Buyut Lurah atau Bungur. Patih kelima diberi nama Nyimas Ratu Nyawang Litra yang berasal dari Talaga. Makamnya berada di tanah Jatiwangi yang sekarang disebut Buyut Kopo. Sebagai kerajaan Wanayasa yang letaknya berada di sebelah utara wilayah Majalengka, sekarang terkenal cukup makmur, tidak kurang sandang dan pangan. Sedangkan wilayah Majalengka sebelum diubah dulunya dinamakan daerah Sindangkasih. Di daerah ini sebagai pimpinannya adalah bupati yang bernama Pangeran Muhammad. Pada suatu hari ada seorang musafir yang singgah di daerah ini. Mereka bernama Candi Maya dari Wanayasa yang ingin ikut bersama orang-orang Islam di Sindangkasih. Dan orang-orang Islam tersebut dipimpin oleh Penembahan Wirabawa, Ki Ageng Badori dan Patih Wirajaya sebagai panglima perang daerah Sindangkasih bernama Patih Wijaya. Mereka mengajak Candi Maya untuk bersatu guna menghancurkan kerajaan Wanayasa. Maka tidak lama kemudian terjadilah peperangan antara Sindangkasih dengan kerajaan Wanayasa. Dalam sebuah peperangan yang tidak dapat diceritakan, kemudian akhirnya kerajaan Wanayasa dapat dihancurkan oleh Sindangkasih. Kemudian Raja Wanayasa yang bernama Arya Jipang Jatiswara hilang ke arah Sindangkasih dengan membawa gada pusaka yang diberi nama Uli Pangpang Pangindahan Godong. Gada tersebut dibawanya ke sebuah alas, lalu diletakkannya di bawah pohon maja. Setelah hancurnya kerajaan, Pangeran Lontang Jaya yang berasal dari keturunan Daeng Mataram mendirikan sebuah patapaan yang dinamakan Patapaan Tari Kolot. Bekas pertapaan Tari Kolot yang dinamakan Buyut Subang yang sekarang berada di tanah Surawangi. Pada waktu itu, di Patapaan Tari Kolot sedang bermusyawarah untuk memberitahu kepada orang-orang pertapaan jangan sampai ikut memusuhi daerah Sindangkasih. Ketika sedang bermusyawarah, tiba-tiba datang beberapa tamu. Mereka berasal dari daerah Tegal Jambu, di antaranya Raden Angganasuta, Raden Solihin, dan ibunya Dewi Basrini. Kehadiran mereka ditetapkan di Tari Kolot tidak lain hanya untuk melaporkan kepada Pangeran Lontang Jaya bahwa setelah kedatangan seorang tamu yang bernama Ki Bagus Rangin dari Bantarjati, beliau meminta bantuan kepada Tegal Jambu
Sehubungan orang-orang Bantarjati ditantang oleh Dalem Sumedang, Pangeran Surya Dilaga alias Bupati Sumedang atau Pangeran Kornel, Dalem Sumedang mendirikan sebuah perkemahan yang terletak di Kosambian. Pangeran Surya Dilaga pada waktu itu dikenal dengan seekor kudanya yang sangat sakti, diberi nama Anggara Wulu. Kuda itu sangat ampuh, tidak mempan dengan pedang sekalipun, hasil kikiran Gurinda. Dalam perkemahan di Kosambian dibantu oleh para senopati diantaranya Mbah Parung Jaya, Mbah Kondang Hapa, Mbah Sayang Hawu, Mbah Terong Peot, Pangeran Kawilarang, Pangeran Ciptawira, dan para senopati tersebut disultani oleh Pangeran Surya Diwangsa. Di pertapaan Tarikolot, Pangeran Lontang Jaya setelah mendengar laporan dari orang-orang Tegal Jambu, beliau sangat gembira sekali bahwa Ki Bagus Rangin telah meminta bantuan mereka. Kemudian Pangeran Lontang Jaya memberi amanat kepada salah satu dari mereka, yakni Raden Angganasuta, bahwa nanti dalam peperangan menghadapi Dalem Sumedang yang dipimpin oleh Pangeran Surya Dilaga, hendaknya menunggangi seekor kuda peninggalan Kerajaan Wanayasa. Kerajaan Wanayasa telah hancur pada peperangan melawan Sindangkasih. Kuda peninggalan Kerajaan Wanayasa terkenal sakti dan ampuh dan kuat yang diberi nama Bujang Sangara. Kemudian Pangeran Lontang Jaya memerintahkan Raden Angganasuta dan Raden Solihin untuk segera berangkat yang dibekali keris pusaka yang diberi nama Si Kober atau Si Codet Turanggarenggana. Namun sebelum berangkat ke Monjot, tempat di mana akan digunakan peperangan antara Bantarjati dengan Sumedang, Raden Angganasuta dan Raden Solihin diperintahkan oleh Pangeran Lontang Jaya untuk menelusuri sebuah alas Sindangkasih, di mana tempat itu terdapat sebuah gada pusaka peninggalan Kerajaan Wanayasa yang dibawa hilang ke alas tersebut dan kemudian diletakkan di bawah pohon maja. Raden Angganasuta dan Raden Solihin berangkat menuju timur barat dari pertapaan Tarikolot dengan mendunggangi seekor kuda peninggalan ayahnya yang diberi nama Bujang Sangara. Namun sesampainya di Oncog Dangu, bertemu dengan orang-orang Mertasinga yakni Raden Arya Kingkin, Raden Tejawilar, dan Pangeran Wirakesuma. Pangeran Wirakesuma adalah orang Luragung, putranya Ki Ageng Ciptarasa. Bertemu dengan Raden Angganasuta, lalu beliau bertanya, "Hai kesatria, berasal dari mana dan mau kemana menunggangi seekor kuda?" Kemudian Raden Angganasuta menjawab, "Kami sebenarnya orang-orang Wanayasa yang hendak mengambil pusaka di alas Sindangkasih." Begitu mendengar jawaban dari Raden Angganasuta bahwa mereka orang Wanayasa, Pangeran Wirakesuma, Arya Kingkin, Tejawilar sangat marah karena menurutnya Kerajaan Wanayasa adalah musuh Cirebon. Maka terjadilah peperangan di Oncog Dangu. Dalam sebuah peperangan mereka saling mengadu kekuatan. Namun Raden Angganasuta berkat tunggangan saktinya, akhirnya orang-orang Mertasinga kocar-kacir oleh amukan Raden Angganasuta. Salah satu dari mereka yakni Raden Arya Kingkin
ditendang oleh kuda bujang Sangara sampai melayang jatuh di pasir kembang yang sekarang disebut Leuweung Gede. Setelah terjadi peperangan di Oncok Dangu, Raden Angganasuta meminta kepada adiknya Raden Solihin agar tidak mengikuti perjalanannya ke Alas Sindangkasi dan diperintahkannya untuk menuju Monjot supaya bersatu dengan orang-orang Bantarjati yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin. Dengan sangat terpaksa Raden Solihin berangkat sendiri sambil menangis dalam hatinya karena perjalanan dari Oncok Dangoh ke Monjot cukup jauh. Sesampainya di Monjot, kemudian Raden Solihin bersatu dengan orang-orang Bantarjati. Ia lalu menceritakan kepada para senopati bahwa kakaknya yang bernama Raden Angganasuta sedang berangkat menuju sebuah Alas Sindangkasi. Adapun para senopati dari Bantarjati yang sudah ada di Monjot, di antaranya Ki Bagus Daisa, Bagus Merat, Ki Bagus Sena, Ki Bagus Tarti, Ki Bagus Nairem, Ki Bagus Yasa, Ki Ageng Ciputih, dan lain-lain. Para senopati dari Bantarjati ini sedang menunggu kedatangan Raden Angganasuta yang akan membantu peperangan nanti melawan Dalem Sumedang. Di suatu tempat di Alas Sindangkasi, di bawah pohon maja, Raden Angganasuta sudah tiba guna mencari pusaka peninggalan ayahnya. Memang benar apa yang diceritakan oleh Pangeran Lontang Jaya. Bahwa pusaka tersebut berada di bawah pohon maja. Secara kebetulan, pohon maja itu mempunyai satu biji buah. Kemudian Raden Angganasuta mengambil pusaka serta memetik buah maja tersebut. Berkenaan dengan itu, datang segerombolan pasukan kuda, yakni pasukan dari Sindangkasi yang dipimpin oleh Panembahan Wirabama dan Ki Ageng Badori guna mencari buah maja. Nampaknya buah yang dicari sudah berada di tangan seorang satria, yakni Raden Angganasuta. Lalu mereka merebutnya dengan paksa. Namun Raden Angganasuta tidak memberikannya karena menurutnya mereka ini adalah orang-orang Sindangkasi yang pada waktu dulu telah menghancurkan kerajaan Wanayasa. Daripada memberikan buah maja, Raden Angganasuta menantang perang yang kemudian terjadilah peperangan di Alas Sindangkasi. Dalam peperangan, Raden Angganasuta tidak terlepas dari tunggangannya seekor kuda bernama Bujang Sangara. Lalu keris pusaka pemberian Pangeran Lontang Jaya pun digunakan untuk menghantam pasukan dari Sindangkasi. Akhirnya berhasil mematahkan pasukan tersebut. Bahkan menurut cerita, Ki Ageng Badorinya ditendang oleh kaki kuda Bujang Sangara yang ditunggangi oleh Raden Angganasuta sampai melayang entah kemana.
tersebut kisah di pinggir Sungai Cimanuk. Seorang wanita yang sedang melakukan tapa brata. Dia adalah Dewi Sekartaji yang berasal dari Kutamanggu, melakukan tapa brata, tidak lain ingin masuk Islam. Di suatu saat ada wahyu yang menyatakan kepada Dewi Sekartaji bahwa tapa brata bisa selesai jika sudah ada orang jatuh di sampingnya. Rupanya sudah menjadi kehendak yang maha agung. Pada akhirnya wahyu itu menjadi kenyataan. Ki Ageng Badoeri yang ditendang oleh kuda Bujang Sangara sewaktu peperangan di Alas Sindangkasih jatuh di pinggir Sungai Cimanuk, tepat di samping Dewi Sekartaji yang sedang melakukan tapa brata. Mendengar suara orang jatuh, kemudian Dewi Sekartaji membuka matanya. Ternyata benar yang jatuh di sampingnya adalah seorang senopati. Begitu pula sebaliknya Ki Ageng Badoeri pun terkejut melihat ada seorang wanita yang sedang melakukan tapa brata. Sampai rambutnya kusut dan pakaiannya compang-camping, lalu mengajak pada Dewi Sekartaji. Namun Dewi Sekartaji menolaknya karena keinginannya untuk mempelajari agama Islam belum terkabulkan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ki Ageng Badoeri. Keinginan Dewi Sekartaji disanggupinya. Namun Ki Ageng Badoeri meminta sebuah syarat untuk dilaksanakan oleh Dewi Sekartaji, yaitu harus bisa mengambil buah maja yang ada di Alas Sindangkasih. Dewi Sekartaji pun menyanggupi syarat tersebut. Kemudian Dewi Sekartaji pamit untuk menuju Alas Sindangkasih. Sesampainya di Alas Sindangkasih, Dewi Sekartaji bertemu dengan seorang kesatria yang bernama Raden Angganasuta. Kemudian Dewi Sekartaji meminta bantuan Raden Angganasuta mencari buah maja. Raden Angganasuta melihat seorang wanita yang rambut kusut dengan pakaian sudah compang-camping. Nampaknya sangat tertarik karena wajah Dewi Sekartaji, walaupun dalam keadaan demikian, masih kelihatan cantik. Sampai-sampai hati Raden Angganasuta merasa jatuh cinta kepadanya. Kemudian Raden Angganasuta menyerahkan buah maja yang sudah berada di tangannya. Betapa gembiranya perasaan hati Dewi Sekartaji setelah mendapatkan buah maja tersebut. Kemudian Dewi Sekartaji pamit kepada Raden Angganasuta untuk meninggalkan Alas Sindangkasih dengan membawa buah maja. Begitu halnya juga dengan Raden Angganasuta, keluar meninggalkan alas tersebut untuk meneruskan perjalanan menuju daerah Monjot guna membantu orang-orang Bantarjati yang akan berperang melawan Dalem Sumedang. Dewi Sekartaji berhasil membawa buah maja kemudian menemui Ki Ageng Badoeri yang sedang menunggunya. Setelah keduanya bertemu, kemudian ia kembali mengajak untuk menghadap Pangeran Muhammad atau Bupati Sindangkasih. Sesampainya di pendopo, nampak para senopati Sindangkasih sedang berkumpul. Kemudian Dewi Sekartaji menyerahkan buah maja untuk dijadikan obat istri Bupati Sindangkasih atau Siti Armila yang sedang sakit. Pangeran Muhammad, Bupati Sindangkasih merasa bangga dan berterima kasih kepada Dewi Sekartaji, terutama kepada Raden Angganasuta, putra Kerajaan Wanayasa, yang telah menolongnya mendapatkan buah maja. Kemudian buah maja itu diobatkan kepada istri Bupati atau Siti Armila. Rupanya sudah menjadi kekuasaannya. Begitu buah menjadi obat, diobatkan, Siti Armila mendadak sembuh dari sakitnya yang sudah beberapa bulan dideritanya. Betapa gembira Pangeran Muhammad melihat istrinya sudah sembuh. Kemudian Pangeran Muhammad mengucapkan janji bahwa di akhir peperangan, Raden Angganasuta akan diubah namanya dengan sebutan Ki Bagus Manu.
dan wilayah Wanayasa yang beberapa lama telah dikuasainya akan diserahkan kembali kepadanya. Buah maja yang telah dipakai obat kemudian diserahkan kepada salah seorang senopati, yakni Panembahan Wirabama. Namun ketika hendak diterima, tiba-tiba buah itu jatuh ke tanah lalu menghilang seketika. Melihat kejadian itu, Panembahan Wirabama merasa heran dan malu. Akhirnya Panembahan Wirabama pun ikut menghilang. Melihat kejadian yang semakin mengherankan, akhirnya mempunyai firasat bahwa besok atau lusa setelah hilangnya masa kerajaan nama Sindangkasih, menurut versi ini akan dirubah dengan sebutan Majalengka. Perubahan itu diambil dari suatu kejadian. Buah maja yang hilang, yaitu kata maja, diambil dari nama buah maja, sedangkan lengka karena tidak ditemukan atau langka. Maka sampai sekarang, menurut versi ini, daerah tersebut dinamakan Majalengka. Kejadian di Tanah Monjot, perang campuh antara Dalem Sumedang dengan Dalem Bantarjati, yang mana Bantarjati dibantu oleh Tegal Jambu. Namun konon menurut cerita peperangan di Tanah Monjot memakan waktu 6 bulan. Para senopati dari keduanya sudah banyak yang gugur. Adapun para senopati dari Bantarjati yang telah gugur diantaranya Ki Bagus Nairem, Ki Bagus Tarti, Ki Bagus Udung, Ki Bagus Rati, dan Ki Bagus Solihin atau Raden Solihin. Kemudian dimakamkan di pinggir Sungai Cimanuk yang sekarang dikenal dengan sebutan Buyut Jago. Raden Angganasuta begitu melihat keadaan sudah semakin buruk dengan telah banyaknya para senopati yang gugur, kemudian maju meladeni Pangeran Suryadilaga sambil menunggangi kuda Bujang Sangara. Begitu juga sebaliknya, Pangeran Suryadilaga pun menunggangi kuda Sandrawuluh. Akhirnya terjadi perang patutunggalan antara Raden Angganasuta dengan Pangeran Suryadilaga. Perang antara keduanya sama-sama kuat, sama-sama sakti. Namun di antaranya ada salah satu dari mereka yang akhirnya terdesak hingga ke latar kaler Tanah Monjot. Kemudian Raden Angganasuta dengan kudanya meloncat ke Sungai Cimanuk, sambil menggunakan tenaga dalamnya untuk meringankan tubuhnya sehingga jalan di sungai pun tidak basah. Lantas Raden Angganasuta menarik Pangeran Suryadilaga hingga terjatuh dari kudanya. Lalu kudanya dipukul oleh Raden Angganasuta dengan gada pusaka peninggalan ayahnya. Kuda Pangeran Suryadilaga lari ke arah selatan sampai Karanganyar. Lalu kuda itu mati dan daerah tersebut sampai sekarang dinamakan daerah Kuda Paeh, yang berarti kuda mati. Pangeran Suryadilaga atau Bupati Sumedang yang terlepas dari tunggangannya hampir tidak percaya ketika hendak dipukul oleh gada pusaka yang dibawa oleh Raden Angganasuta. Kemudian Pangeran Suryadilaga menyerah dengan berjanji akan menyerahkan tanah Sabandar yang tadinya diakui sebagai wilayah Sumedang. Setelah usai peperangan dan telah dibuatnya perjanjian, akhirnya para pemimpin itu kembali ke daerah masing-masing. Namun Raden Angganasuta berangkat menuju ke pertapaan Tarikolot. Pangeran Lontang Jaya menanam buah pohon jati di pinggir pertapaan Tarikolot. Namun yang hidup hanya satu, yang sampai sekarang berada di pinggir Buyut Subang di desa Surawangi. Berkenaan dengan itu, para senopati di Tarikolot sedang bermusyawarah untuk merbayaksa. Tidak lama kemudian, datang seorang kesatria yakni Raden Angganasuta. Mereka sengaja datang untuk menemui Pangeran Lontang Jaya dengan tujuan untuk memberitahu bahwa peperangan di Tanah Monjot telah selesai dan Dalem Sumedang yang dipimpin Pangeran Suryadilaga telah dapat dipatahkan dan dikalahkan.
Betapa sangat gembiranya Pangeran Lontang Jaya mendengar keterangan dari Raden Angganasuta. Kemudian Pangeran Lontang Jaya berjanji akan mengangkat Raden Angganasuta untuk menjadikan penguasa di daerah Wanayasa. Secara kebetulan, Dalem Sumedang mengirim sepucuk surat kepada Patapaan Tarikolot untuk disampaikan kepada Raden Angganasuta bahwa daerah Wanayasa yang telah beberapa tahun dikuasai oleh Sumedang akan dikembalikan. Berkenaan dengan itu pula, Dalem Bantarjati yang dipimpin Ki Bagus Rangin mengirim sepucuk surat bahwa Bantarjati akan tetap mengaku saudara atau keluarga, bahkan akan merubah nama Raden Angganasuta menjadi Ki Bagus Manuk. Perubahan itu karena keajaibannya sewaktu peperangan di Monjot, Raden Angganasuta bisa menyusuri sungai Cimanuk tanpa basah sekalipun. Pangeran Lontang Jaya setelah membaca keterangan 2 buah pucuk surat tersebut, lalu tergugah dalam hatinya bahwa besok atau lusa nama Wanayasa pun akan dirubah menjadi Jatiwangi. Perubahan itu diambil dari sebuah gada pusaka peninggalan kerajaan Wanayasa yang terbuat dari pohon jati. Namun jati itu mempunyai keanehan karena berbeda dengan jati-jati yang lainnya. Jati itu mempunyai keharuman tersendiri. Maka disimpulkanlah bahwa jati diambil dari pohon jati, sedangkan wangi karena keharumannya. Maka sampai sekarang, menurut versi ini, daerah ini dinamakan Jatiwangi. Wallahu a'lam.